Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini tetap bersama tim teaching kelas 4 SDN Benowo 1. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, pembelajaran 2, peduli terhadap makhluk hidup. Pada pembelajaran 2 ini terdapat dua muatan bidang studi antara lain PPKN dan SBDB dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Baiklah anak-anak, untuk persiapan langsung saja kalian buka buku tematik kalian halaman 101. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih memahaminya, marilah kita baca dulu bacaan yang berjudul Pergi ke Pasar. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya, penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini ya teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Setelah menyimak cerita tentang pergi ke pasar, kalian sekarang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Yang kedua, mengapa pasar sangat bau? Yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Yang keempat, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang yang ada di pasar? Yang kelima, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Yang ketujuh, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarang sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Pertanyaan ke-8, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Dan yang ke-9, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah?
Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku tulis kalian atau pada buku paket kalian. Selamat mengerjakan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, kalimat inilah yang harus selalu kita ingat dimanapun kita berada. Tahukah anak-anak bagaimana cara kalian untuk menjaga lingkungan? Berikut ada beberapa cara menjaga lingkungan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Tidak melakukan illegal logging. Penebangan pohon dilakukan dengan tebang pilih. Kemudian melakukan reboisasi. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Kemudian menanam pohon di pinggir jalan kota, membuat terasering di daerah pegunungan, tidak merusak tanaman di sekitar, dan juga tidak membuang limbah ke aliran air juga merupakan salah satu cara untuk menjaga lingkungan yang bisa kita lakukan. Anak-anak, memanfaatkan barang-barang bekas seperti menggunakan majalah bekas, koran bekas untuk dimanfaatkan menjadi barang yang lebih berguna, itu juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, kalian bisa mencoba untuk membuat montase. Hari ini kita akan belajar berkarya untuk membuat montase. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber. Misalnya dari majalah bekas, dari buku-buku yang sudah tidak terpakai, atau dari koran-koran bekas yang kemudian ditempelkan pada satu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Adalah cara membuat montase. Alat-alat yang harus kalian siapkan antara lain adalah gunting. Kemudian bahan-bahannya bisa menggunakan majalah, koran, atau gambar-gambar yang akan dijadikan sebagai montase. Kemudian kertas HVS atau karton sebagai alasnya, dan lem sebagai perekat. Dengan langkah-langkah, yang pertama, potonglah gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Kemudian, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem, dan kemudian lihatlah hasil montase yang sudah kalian buat. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Ibu percaya kalian anak-anak yang hebat. Kalian pasti bisa berkreasi dengan baik. Tugas kalian hari ini adalah silahkan kalian membuat sebuah karya montase yang bertemakan mencintai lingkungan. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.